Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Yanti dengan NIM B0824-504. Saya dari kelas farmasi, dan pada kesempatan hari ini saya akan mereview satu jurnal sebagai bentuk pemenuhan tugas saya di mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi baik, jurnal yang saya review pada kesempatan hari ini yaitu jurnal yang berjudul Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan serta Antibakteri Biji Buah Pangi atau Phanium edularae. Nah, kita bisa lihat di layar, volume 7 nomor 1 halaman 11-19. Nama jurnal LPPM, bidang sains dan teknologi. Kemudian tahun terbitnya itu tahun 2022. Kemudian jumlah halaman 9, dan penulis jurnal yaitu Juranli Pangisian, Meiske, dan Sangi Mauren Kumauna. Tanpa membaca keseluruhan dari isi jurnal, kita bisa lihat di layar di bagian abstrak. Jurnal ini membahas tentang identifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder dari biji buah pangi atau Phanium edularae, termasuk fenolik, saponin, tanin, alkaloid, flavonoid, steroid, dan triterpenoid. Kemudian juga membahas pengujian aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol dan juga pengujian aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus dengan tujuan untuk mengidentifikasi senyawa fitokimia, metabolit sekunder, serta menentukan aktivitas antioksidan dan antibakteri dari ekstrak dan fraksis biji buah pangi. Jadi yang pertama itu di bagian judul, yang berjudul Analisis Senyawa Metabolit Sekunder dan Uji Aktivitas Antioksidan serta Antibakteri Biji Buah Pangi atau Phanium edularae. Nah, judul ini sudah cukup informatif karena mencantumkan isi utama penelitian, yaitu identifikasi senyawa dan ujian antioksidan dan antibakteri. Dan judul ini juga tidak terlalu panjang dan mencantumkan nama ilmiah dari tanaman. Kemudian di bagian pendahuluan, pendahuluannya itu relevan dan runtut, menjelaskan pentingnya metabolit sekunder, antioksidan, dan antibakteri secara umum. Kemudian mengaitkan tanaman pangi dengan potensi senyawa bioaktif yang dimilikinya. Kemudian literatur terkini sebagian sudah dikutip dengan baik, meskipun bisa lebih diperbaharui, atau mayoritas kutipan sebelum 2017. Dalam pendahuluan ini beberapa paragraf terlalu panjang, bisa dibagi untuk meningkatkan keterbacaan. Kemudian kalimat di bagian metode yang biasa digunakan itu salah ketik. Digunakan seharusnya ditulis dengan digunakan, jadi pakai N bukan pakai N. Ini bisa masuk di review dalam penggunaan EYD. Kemudian di bagian metode penelitian sudah cukup lengkap dan sistematif, preparasi ekstrak fraksinasi, pengujian fitokimia fenolik DPPH, dan uji bakteri. Metode DPPH dan Credibio sesuai dengan standar ilmiah. Kemudian detail bahan dan konsentrasi disampaikan dengan baik. Namun dalam bagian ini perlu ada informasi mengenai alat-alat utama yang digunakan seperti jenis spektrofotometer, itu perlu dijelaskan jumlah ulangan untuk aplikasi. Kemudian di bagian hasil dan pembahasan, bisa kita lihat data disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, ini sudah jelas. Hasil analisis fitokimia dan ICS 50 dibahas secara memadai. Kemudian terdapat pembahasan ilmiah mengenai interaksi molekul, contohnya dalam kelarutan triterpenoid. Ini juga sudah sangat baik. Namun ada beberapa kata yang penulisannya typo. Misalnya pelarut seharusnya ditulis menggunakan dengan kata pelarut, namun di sini ditulis dengan kata palarut. A itu seharusnya diganti dengan E. Dan pada pembahasan ICS 50 perlu ditegaskan lagi hubungan langsung antara kandungan fenolik dan potensi antioksidan. Jadi kesimpulannya sudah menjawab tujuan penelitian dan konsisten dengan hasil yang disampaikan. Namun pada bagian simpulan bisa lebih fokus dan bisa ditulis lebih ringkas. Misalnya biji buah pangi mengandung senyawa fenolik, saponin, tanin, dan triterpenoid yang menunjukkan aktivitas antioksidan kuat dan aktivitas antibakteri lemah standar dan ECOI. Nah, itu bisa lebih diperingkas di bagian kesimpulan. Kemudian di bagian referensinya, sebagian referensinya itu sudah memadai dan relevan, namun sebaiknya referensi itu diperbaharui dengan sumber pasca 2018 agar lebih mutakhir. Nah, selanjutnya di bagian tata bahasa dan EYD, di bagian ini beberapa kesalahan yang ditemukan. Salah satu contohnya yang sudah saya jelaskan pertama di bagian pendahuluan. Nah, di sini ada beberapa kesalahan yang ditemukan, salah ketik seperti digunakan. Saya sudah jelaskan tadi, itu seharusnya ditulis dengan digunakan, yang itu diganti dengan N. Kemudian palarut, itu seharusnya ditulis dengan pelarut. Nah, penggunaan tanda baca seperti koma dan titik-titik akhir paragraf perlu juga dikonsistensikan.
Kemudian di bagian kesesuaian isi dengan tujuan, tujuan sudah tercapai karena ia membahas tentang uji antioksidan dan antibakteri. Nah, sesuai dengan metode dan sudah dibahas lengkap. Jadi kelebihan jurnal ini itu penelitiannya sudah lengkap, mencakup screening fitokimia, kemudian kandungan fenolik, uji antioksidan dan antibakteri, kemudian metode ilmiah sudah sesuai dan dibahas mendalam, memiliki potensi aplikasi praktis pada bidang pangan atau kesehatan. Jadi kesimpulan review yang dapat saya simpulkan pada kesempatan saat ini yaitu di bagian kesesuaian judul menurut saya sudah sesuai, kemudian di bagian pendahuluan sudah baik, namun perlu sedikit diperbaiki karena ada beberapa tadi yang kesalahan kata, dan kemudian metodologinya itu sudah lengkap dan sesuai, kemudian hasil dan pembahasannya jelas, namun perlu tata bahasa yang lebih baik. Namun di bagian kesimpulannya itu sesuai dengan tujuan, namun perlu untuk lebih diperingkas. Kemudian di bagian EYD perlu lebih diperbaiki lagi karena masih banyak kesalahan-kesalahan EYD yang ditemukan. Kemudian bagian referensi itu juga sudah cukup, bisa lebih mutakhir. Cukup namun bisa lebih mutakhir. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.